Misalkan dengan dipin komennya dia. Udah paling atas tuh. Yang lain, walaupun sebenarnya... Oh gitu ya salah satunya? Yang saya lihat sih gitu. Dulu gitu, PU di belakang, di sini gua tengil gitu, sepanjang jalan itu diludahin. Bisa jadi kan? Teh mah diludahin sama aja. Sama kan? aja, apalagi kopi kayak gini. Apalagi. Kan Mas ini nggak tahu tadi kan? Bener juga. Nih, mobil dengan mobil dar. Terus menabrak pembatas jalan, dua-duanya. Jadi menyebabkan ada kerusakan lah. Yang menang siapa? Kalau di plus 26 mah, yang menang aparat berwenang. Negara plus 26 sengsara, sengsara kita. Masa bawa jenazah bayar? Ya enggak memang. Nah, makanya di plus 26 ini ditanyain, masa iya sih? Kalau memang bayar saya taruh di kursi penumpang. Nggak usah ditaruh di bawah-bawah. Saya kursi 7C, dia 7B, biar di tengah dia nanti. Iya, masa bayar? Orang lagi kedukaan bayar tuh. Sekarang kan apa-apa bayar, Pak. Ya. Barang dari luar negeri aja kan bayar. Bayar, bawa barang dari luar negeri bayar, bawa piala dari luar negeri bayar. Itu makanya kemarin tim plus 26 kenapa nggak menang? Kalau menang, aduh banyak pajaknya nanti, bawa piala bayar. Dihitung nanti diukur. Alat sekolah gitu, Pak? Alat sekolah juga, ya. Plus 26. Plus 26. Tapi sepeda Brompton enggak deh kayaknya, Pak. Pak, Sepeda Brompton. Ya enggak, kan pakainya maskapai plus 26 Airlines. Siapa yang mau meriksa? Maskapai kita juga, ya kan? Satu sepeda itu satu pesawat. Yang terbaru ada lagi. Kemarin di plus 26 ada kecelakaan. Oh iya. Ya kan, yang perpisahan anak sekolah. Bukan kecelakaan hamil, Pak. Bukan, Pak. Kecelakaannya bukan itu, beneran kecelakaan laka lantas, benar. Terus tiba-tiba yang dikeluarkan peraturannya apa coba? Sekolah dilarang studi tour keluar kota. Kan harusnya kendaraannya sama supir-supirnya, bukan sekolahnya yang nggak boleh keluar kota. Kalau begitu amit-amit sih ya, tetap nggak dikontrol kendaraannya, supirnya, ya kecelakaan nanti dalam kota. Nih ada-ada aja orang emang kalau bikin peraturan nih bumer-bumer. Nggak boleh mudik saya kalau ada kecelakaan orang mudik. Nah, ada kecelakaan orang mudik, nggak boleh mudik keluar kota. Nggak masuk akal, Mas. Itu pejabatnya. Iya, itu makanya itu pejabatnya. Oke, ini gimana nih? Kita udah buka laporan warga, siapa tahu ada yang mau mengadukan ini warga-warga. Masuk. Selamat siang, Pak. Oh, siang. Igor Robis. Ya, silakan. Saya, udah bawa. Udah bawa kopi berarti ya? Nggak terlalu manis, cuma setia. Nggak terlalu manis bisa aja nih. Nggak terlalu manis cuma setia, mending yang begitu ya. Iya. Karena yang terlalu manis ini banyak menimbulkan huru-hara, iya kan? Yang penting setia sama bisa. Bisa apa nih kalau boleh tahu nih? Bisa ngobrol. Bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan baik. Kayaknya kita bintang tamu agak-agak ini ya. Sengklek. Bukan sengklek, sih agak serem nih. Saya kira akan kalem gitu, akan diem-diem gitu. Ini mah, saya tahu ini artis dari negara. Dari ini Pak, saya Pak, ini Kadif Problem Takruk itu saya suka nggak ngerti Enggak, singkatan ini kadang-kadang Kadif Takruk banyak singkatan ini. Enggak, ini Kadif Problem iya. gitu. Dulunya saya jabatannya saya Kabakbok. Nah, itu dia banyak sekali singkatannya saya kata Kabakbok, Boljuk. Iya, oke, Kabakbok. Boleh juga. Betul. Karena memang kalau saya panjangin Kabakboknya dengan Boljuk masih nyambung. Kabakbok itu kepala bagian mabuk. Kabakbok, Boljuk. Boleh juga nih. Kan? Aduh, gawat banget nih. Obrolannya. Ini, bentar ya. Saya takut salah orang. Saya searching dulu di Google ya. Wah, bener. Mas Doni Damara ya. Betul, Pak Kadif. Betul, Pak Kadif. Lu kalau ketemu aslinya ini kayaknya muda banget loh ini loh. Ya, warga plus 26 juga saya di sini. Tuh, lihat. Doni Damara aja pindah ke plus 26. Kalau boleh tahu di rumah lama kenapa ya? Di rumah lama tadinya plus 62. Saya pindah ke 26, mudah-mudahan di sini bisa lebih
banyak sekali yang saya rasain di sini ketawa-tawa cuma penyok dalam saya, Pak. Ah, penyoknya di dalam ya, di luar sih ketawa gitu ya, di dalam Bocor penyok. halus cuma keliling gitu, sama aja ganti ban. Sama, bener. Di plus 26 jangan mau sebenarnya ke plus 26. Banyak bobroknya negara plus 26 ini. Justru Justru apa nyari itu memang? Justru harus lanjang, bobrok aja. Jangan Jangan malu-malu. bobrok aja, jangan malu, jangan munafik ya. Iya. Di plus 26 memang gitu. Jadi nanti Mas Doni nanti kalau keluar dari sini itu di luar ada tempat buat nge-scan QR code. Dapat apa? Itu uang korupsi. Kan ya makanya kan nggak harus telanjang, nggak munafik, nggak munafik gitu. Barang siapa yang aduannya pengen diproses, dilanjutkan, harap scan QR, nanti bukti transfer kirim. Jadi Pakai Haris ya? Hah? Haris bukan Kiris lagi. Haris, kok Haris? boleh, pakai Haris boleh. Tapi nanti ada yang punya nama Haris merasa tersinggung, disomasi. Jangan. Ini Mas Doni udah marah loh ini guys tuh. Filmnya tuh harus di-scroll ke bawah nggak cukup. Lah bener, ini bener tuh dari tahun 88. Banyak banget film, nggak nyangka loh. Kayaknya kalau datang ke sini kayak apa yang mau diaduin sih? Ya, Mas Doni Damar kan harusnya udah santai-santai menikmati kelihatannya hidup. gitu. Kelihatannya gitu, ternyata. Kelihatannya gitu, penyok dalam. Aduh, apa aja nih kalau boleh tahu? Siapa tahu ini kan saya bisa mengobati penyok-penyok di dalamnya ini. Gini Pak Kadif, Ya, yang salah satu jadi keresahan saya sebagai warga plus 26. 26. Apa ya? Bullying itu loh. Bullying, bentar. Seiring perkembangan kalau dulu kan bullying itu hanya di sekolah. Kalau dulu. Iya. Nah, kalau sekarang kan banyak nih di sosial media. Sosial media, di lapangan pekerjaan, lapangan profesi, Iya. kantor. Banyak dengan semua segala aspek semua sekarang ada layer bullying. kayak gitu loh. Bahkan yang cenderung berlatar belakang semua agama. Oh. Kayak gitu Pak Kadif. Wah, ini topik pemeriksaan berat sekali kayaknya ya. Iya. Punya resep emang? Hah? Ada resepnya? 1. Cuek. Boleh. Nggak baik juga sih sebenarnya. Nggak baik juga. Oh gitu, bullying. Memang ada pernah apa ya? Kenapa itu bisa menjadi mengganggu pikiran seorang Doni Damara? Ya, bullying itu kan artinya kan menurut saya sih, Ya. bullying itu bisa terjadi antara relasi kekuasaan kan. Bisa. Bisa senior junior atau Ya. hierarki Ya, kepangkatan, pekerjaan, ya. pekerjaan kayak gitu loh. Jadi punch down dia ya, gitu menekan yang di bawahnya gitu. Selalu pasti. Dan kasihan kan korbannya antara dendam atau bisa menduplikasi ke bawahnya lagi atau diem bahkan. saya digituin, saya gituin juga dong bawahan saya. Nah, itu salah satunya kan. Ya, bisa dendam, memendam Bisa sendiri, dendam. ntar takutnya jadi isunya mental health. Jadi dia ada Betul. gangguan. Atau dia ketagihan. Atau bahkan diem aja. Diem aja itu yang bahaya Iya, juga itu kan, jadi- nggak cerita, nggak apa. Kalau Mas Doni sendiri kan udah banyak nih mengarungi asam garam kehidupan. Mengenai bullying pernah terjadi sendiri sama Om Doni atau Mas Doni atau dengan circle-nya atau lihat temennya yang melakukan atau korban bahkan? Film mana? Di Dunia film pernah nggak? Oh iya, dunia film. saya sih alhamdulillah nggak pernah mengalami itu. Cuma dari banyak cerita di semua layer ada. Di film ada, di lapangan pekerjaan, di asram-asram, di Tolong yang pesantren, pertama ditekot pesantren. yang dunia film ya. Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi. sih. Mudah-mudahan nggak terjadi Kita lagi, ya, ya. Sebagai filmmaker mudah-mudahan nggak terjadi. Nggak lagi. terjadi Semua lagi. jangan terjadi lagi. lah, Ya, kayak tapi gitu. kan begitu pun sebenarnya bukannya membela pelaku atau gimana atau siapapun yang pernah melakukan bullying di dunia pekerjaan, mungkin ada situasi juga yang mendukung. Situasi kerja yang overtime, jadi nggak enak, pikiran jadi pendek, capek, jadi gampang marah mungkin, jadi cranky. Saya sih nggak ngeliat situ ya. Mas Doni melihatnya? Lebih ngeliat dari dominasi aja. Dominasi sama dia punya power dalam artian di sini Pak Kadif relasi kekuasaan. Jabatannya berarti dalam struktur apapun deh. relasi pekerjaan itu kayaknya dia ini memang Iya. super power, makanya bisa melihat yang lain tuh, siapa kalian di bawah saya betul, gitu. betul, gitu. Iya. Apa? Kalau di sosmed itu Pak, Apa? ada yang suka ngata-ngatain orang itu misalnya dia fans dari apa gitu terus ngatain gitu-gitu itu Pak. Ada bully apa bukan Pak ya? Ya itu ngebully juga Iya, dong, ngebully ngata-ngatain juga ya. orang. Ya Iya. apalagi kan coba kalau misalnya zamannya, maksudnya ketika Om Doni muda gitu, ada orang di tongkrongannya Om Doni gitu, tiba-tiba ada orang nggak kenal datang ke tongkrongan, tongkrongan gak asik lu pada lu bego semua.
Masa iya nggak ditampolin itu yang ngomong? Tapi selesai sampai di situ. Iya, tapi ditampolin dong. Iya dong. Bisa jadi. Ya kan, nggak mungkin. Ih gila kali ini orang ya, berani-berani ngatain tongkrongan kita gitu. Sama halnya ada orang nggak kenal di sosial media, tiba-tiba nge-DM, tiba-tiba kolom komentar, garing lu, nggak lucu lu, so asik lu. Nah, itu kan kayaknya harus ditampar secara sosial media ya. Misalkan dengan dipin komennya dia. Udah paling atas tuh. Yang lain walaupun sebenarnya oh itu ya salah satunya. Yang saya lihat sih gitu. Atau tadi resep tadi cuek. Cuek, bisa cuek. Cuma kalau cueknya lama-lama makin menjadi. Mereka yang sering melakukan itu seolah-olah menganggap diri udahlah nggak bakal kenapa-kenapa juga kok. Ya sekarang sih begitu jadinya akhirnya jadi kenapa-napa. Nah, tiba giliran dicari orangnya ternyata bisa dapet. Kan mereka kira karena ini dunia maya, internet, pakai second account, nggak mungkin lah bisa ke-track saya. Ternyata bisa. Bisa lah dia punya IP. Iya, dia kaget. Aku ternyata bisa ketemu ya gitu, bisa dicari. Baru nangis-nangis. Nggak nyangka, terus minta foto. Ya, padahal tadi sebelumnya di kolom komentar ngehina-hina orang. Iya, bener. Oh gitu, yang bullying itu ya, Mas Doni ya, itu menjadi concern ya. Sangat-sangat, kalau misalkan untuk... Bullying yang di dalamnya itu termasuk ada pelecehan. Sampai ya ke situ, ke arah situ jadinya ya. Mungkin awalnya bullying mungkin hanya ngata-ngatain doang. Ya mungkin awalnya dari dulu sih bullying tuh, konsep paling rendahnya dari bullying itu adalah perpeloncoan gitu. Ya. Tapi dulu tuh waktu bullying atau perpeloncoan itu justru kita akrab dengan kakak senior kita. Jadi kenal. Dan itu memang kamu hanya di masa ospek itu doang gitu, nggak akan berlanjut terus sampai mau lulus gitu. Dan jadi pertemanan sampai kenal sampai kakak-kakak di atas berapa kita masih kenal. Tapi kan gini, maksudnya, nah ini nih. Beda sama sekarang. Nah ini nih berkaitan dengan ini nih. Kadang ada yang bilang, ya misalkan ada orang, zaman saya dulu lebih parah dan bla dan bla dan bla dan bla dan bla gitu. Tapi yang sekarang itu, ya itu kan masa kalian. Sekarang tuh nggak bisa model seperti itu. Ya gitu. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Dulu kita dipanggil dengan nama bapak kita, dipanggil dengan suku. Gitu. Sampai saya lupa nama asli teman saya waktu mau nengok. Karena taunya. Iya. Nah kalau Mas Doni sendiri, kalau dulu pernah mengalami apa perpeloncoan ospek ketika mungkin di kampus atau gimana? Itu gimana pada masa Om Doni? Kejam, tapi kejamnya tuh terukur. Iya terukur. Ya, itu yang sekarang mungkin pada yang sekarang nggak tahu tuh mungkin mereka kurang terukur. Makanya suka ada miss sampai yang cedera atau bagaimana. Dulu itu orangnya kejam tapi terukur. Ini nggak akan kenapa-kenapa nih orang kalau saya giniin gitu. Karena ada ilmunya. Maksudnya ada risetnya. Kalau dia begini ya ada gini. Nah, kalau misalnya Om Doni diapain aja? Standar lah, misalnya suruh push up tapi di dalam air gitu, atau misalnya push up beneran gitu, lari beneran seperti itulah. Cuma dulu Om Doni kuliah jurusan apa? Dulu aku ambil HI sama teknik sih. HI sama teknik. Iya. Berarti ospeknya ikut 2 kali. Iya. Iya kan itu kan ada ospek jurusan masing-masing. Teknik itu ada ospek fakultas, ada ospek jurusan. Iya betul. Pun begitu HI masuknya dari FISIP atau sospol. FISIP. Iya kan? Semua tapi itu akhirnya sampai sekarang jadi sangat akrab. Akrab, kenal dengan senior, kenal pula dengan junior. Banget. Ya, jadinya banyak temennya. Ketika ngulang, fine, santai ya. Iyalah. Karena teman-teman seangkatan udah nggak ngulang, kita masih ngulang. Masih lagi semester ganjil. Duduknya pilot lagi di depan lagi. Karena paling tua. Bener. Iya. Oh gitu Mas Doni dulu. Tapi dulu apa? Atau Om Doni ketika Om Doni... Tapi kita semua ngejalaninnya seneng. Seneng karena terukur tadi ya. Jadi nggak ada yang memang terlalu personal tuh nggak ada. Jadi nggak akan ada berkarat dendam gitu jadinya. Ya kalau sekarang dan selalu ada malam pembalasan. Betul. Kan? Ada satu malam di mana kamu lihat ini siapa kemarin yang ospek kamu, silakan. Itu juga yang menyebabkan seniornya nggak berani terlalu abusive karena nanti akan ada hari pembalasan itu. Gitu. Justru akrab. Jadi akrab ya. Ya mungkin ini bisa ditiru maksudnya. Ya perpeloncoan tapi pelonco yang dalam apa ya istilahnya dalam. Ya dalam arti sehat maksudnya. Sehat ya. Tujuannya kan supaya kita tahu kakak-kakak kita nanti butuh pada saat mau menjelang skripsi atau bahkan di dunia pekerjaan setelah lulus kayak gitu kan. Ya kan ikatan alumni mau melamar kerja apa segala macam. Nah, Mas Doni tadi cerita HI dan teknik. Kenapa main film?
Ya itu HI dan teknik ini kan harusnya udah kombinasi maut nih. Kenapa ke film loh? Ke dunia seni peran. karena dari dulu SMP SMA tuh udah kita sama-sama ada ikut teater. Oh, ekstrakurikulernya lah, Iya, kegiatan di luar sekolah non Non akademisnya. akademisnya. Jadi itu jalanin aja dua-duanya. Tapi tetap darah berkeseniannya tetap ada gitu, dan teman-teman juga masih ada yang gitu. Meskipun dia udah jadi apa-apa, kadang-kadang kita Orang tua protes. memang ada yang berkecimpung di dunia seni. Adiknya ibu sih. Oh, adiknya ibu, berarti dari keluarga ibu lah ini ya. Iya. Oh, udah apa? Nyinden kah atau Nulis dia. penulis? Penulis. Wah, novel gitu-gitu. Iya. Yo, tapi kalau orang tua gimana waktu itu, Mas Don? Kecewa nggak? Maksudnya, dalam artian anaknya udah HI dan teknik terus tiba-tiba, ih kamu serius malah ke dunia entertainment gitu. Paling nggak waktu itu sih pasti ada ya rasa kecewa. Pak, aku udah lulus di ini. Jadi waktu di HI, udah tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tes keempat, tinggal sekolah staf dinas luar negeri. Aku ngambil ini karena aku udah ambil sipil. Ya ampun. Gue tahu sih bokap gue kecewa. Gitu. Kecewa pasti ya. Yang berguna untuk gue Iya, sampai sekarang yang berguna yang sipilnya. Itu masih berjalan. Masih. Berarti membuat kantor, Iya. membuat PT, masih ada Iya. ya proyek-proyekan, itu jalan. Itu tetap dipegang nih. Oh, karena masih bisa mengambil dunia seni peran Iya, jadinya. iya. Kalau yang tadi staf di luar negeri, bye-bye semua, bye-bye all. Dan sekolahnya lama di sini. Oh. Gitu. Untuk sampai ditempatkan. Iya. Buat jurusan sipil tekniknya. Iya. Keren. Tuh belajar fisika, belajar Balik tanah. lagi tuh ke Apa? bullying Iya, balik lagi ke bullying. Nggak, saya tadi mau nanya itu tuh karena kenapa? Kan ospek ini berdasarkan jurusan, biasanya beda-beda nih tarafnya nih. Oh iya. Apalagi teknik. Wah, laki semua. Hei, sipil paling maco. Yang lainnya. Semua pasti akan ngerasa gitu di Iya, setiap pasti. mau di psikologi, sastra. Iya. Semua Apalagi gitu. teknik kan gar-gar sampai lulusnya aja kadang-kadang masih ada diisengin. Kalau lulus. Iya, kalau lulus diisengin. Nah, berarti kalau alhamdulillah berarti mau anak ada berapa? Anak. Heeh. Satu. Ada nggak pernah mengalami Bullying? Heeh. Enggak, dia enggak. Oke, aman berarti. Aman. Berarti selama ini pemilihan tempat belajarnya pas nih, aman, nggak ada bully. Atau nggak lapor, takut? Enggak, pasti lapor. Gua ketua POMG jadi tahu. Jadi tahu ya, pasti tahu. Oke, bagus. Ketua POMG men. Kok bisa terpilih sih? Enggak tahu karena paling bacot kali. Oh, paling rewel ya. Paling Udah, rewel. Doni aja lah gitu, Doni Damara aja lah gitu. Berarti memang nggak pernah ada dari dulu ya? Nggak, maksudnya amit-amit di aja. sekolahnya juga nggak ada, di masa perkuliahannya juga nggak ada. Berarti kalau dari selama ini ngobrol-ngobrol dengan orang tua murid dan lain-lain, yang menyebabkan itu menjadi ada dan bertumbuh kembang sangat luar biasa di sekolah mengenai bullying itu faktor apa-apa aja? Nah itu turning point-nya gue nggak tahu tuh. Pak Kadif, kadang-kadang tuh mereka ada mungkin satu anak yang devian gitu, tiba-tiba ngalamin, Cuk, coba yuk kita cobain nih, kerjain yuk sampai ini. Mungkin ada triggernya gitu. Atau memang kalau yang dari sekolahnya biasanya sudah tegas, disiplinnya sangat tinggi, berarti nggak akan ada berani siswa yang mencoba gitu. Mencoba pun jangan ini kan udah jelas nih di buku siswa nih itu ancamannya dikeluarkan dari sekolah. Jadi mereka akan sangat berpikir 5 kali gitu. Selama masih di lingkungan sekolah. Begitu di luar lingkungan sekolah kan. Nah, itu dia. Para pendidik kan nggak bisa ngontrol. Benar sih. Dan yang sering terjadi memang Itu di luar. ketika nongkrong itu, di luar itu. Ya Mas ya, SMA-nya kan Mas banyak tempat nongkrong. Ini teman saya, SMA-nya di Bandung nih. Di bundaran dekat masjid SMA-nya nih. Tempat nongkrong begini ada 2 tuh. Warung. Warungnya ada 2 namanya tuh. Kalau waktu kuliah di UDM itu gimana Pak? UDM? Universitas Dunia Malam. Itu ekskul. Itu ekskul, Itu ekskul. benar. Suhu. Itu ekskul. UDM Universitas 2 Malam itu nggak ada senior. Adanya suhu dan bawahannya. Ayomi ya Pak ya? Iya. Kalau lihat-lihat udah pada di sofa, suhu. Duduk di sofa semua suhu. Kalau masih di meja-meja bar, masih meniti karir nih. Belum sanggup billingnya untuk meng-hire sofa gitu. Meng-hire sofa. Iya dong. Oh gitu ya. Oh berarti ya benar berarti nih mengenai bullying apa? Kalau di dunia film tuh ada nggak sih faktor baru dibully atau diponco gitu? Ada nggak Pak Kadif? Hah?
Pak Kadif sempat syuting kan? Saya kan kerja di sini. iya. Saya bukan pemain film. mungkin ada yang ngadu Ada yang Pak ngadu. Kadif. Mungkin dulu sih pernah, bukan nggak di pelonco sih enggak paling mungkin karena dia anak baru, terus jadi kaget juga, panik juga dengan suasana syuting. Oh ternyata ini adalah pekerjaan 150 orang ya gitu ketika syuting film tuh. Lihat orang lighting keringetan, capek ngangkat lampu berat-berat. Ketika dia salah dialog atau ada miss dikit itu jadi makin down gitu, makin grogi dia gitu. Karena waktu casting kan berdua doang, bertiga sama casting director. Iya. Suruh baca skrip pas di lapangan. Aduh, Beda. ini kok rame banget orang ya gitu. Kadang ada rasa gitu kayak dialog tuh kayak mau nyampe keserimpet. Aduh, bentar ya, tuh dialognya belibet katanya. Udahlah misalkan ternyata dialognya itu di jalan raya, udah nyetop lalu lintas. Orang lokasi juga gitu. Kadang-kadang mungkin ada faktor-faktornya banyak yang menyebabkan itu. Kadang-kadang ada yang nyeletuk-nyeletuk. Karena mulut-mulut teman-teman tersayang ya. Mulut teman-teman nggak bisa cari yang lain aja nih pemerannya nih. Tapi itu biasanya konteksnya bercanda biasanya gitu. Sekalinya dia nggak ada dialog, tuh bagus banget dialog lu tadi kan. Padahal dia mesinnya diam, kayak gitu kalau dialog. Oh keren nih dialog. Mainnya dianggap dialog. Itu bagus. Itu bagus katanya bagus. Aduh. Nah kalau Mas Doni sendiri waktu pertama kali main film ada nggak kayak di underestimate sama yang senior gitu atau mendapatkan perpeloncoan juga mungkin? Apalagi zaman Mas Doni kan memang tidak boleh salah karena sistem kameranya masih menggunakan seluloid. Iya gitu. Iya. Itu kalau retake menyebabkan biaya itu. Iya, betul. Tapi waktu itu bukan sesama pemain ya. Lebih ke sutradara sih. Oh, ya memang sih banyak kita dengar zaman itu sutradara itu memang ya tegas gitu. Maksudnya karena memang harus dituntut tegas sebenarnya karena blockingan tuh tidak seperti sekarang. Blockingan tuh jadi latihan adegan buat di kamera berkali-kali. gitu. Latihannya sebelum take berkali-kali dan kalau misalnya salah dia take, ya nggak apa-apa, wajar ya salahnya take sampai 2-3 kali. Tapi kalau udah berlebihan menurut pandangan sutradara, lu besok bawa bahan baku sendiri. Anjir, berapa seluloid pada saat itu? Buat scene lu doang kita udah menghabiskan sekian kaleng gitu. Satu Karena kan cuma kalau 4 menit. Karena zaman sekarang mungkin kita bisa preview langsung di kamera. Dulu nggak bisa. Jadi orang tuh nanti batas paling jauhnya kamu segini ya. Ini kita tandain nih. Jadi kalau di sini kamu udah out frame. Nah kalau dulu kan memang benar-benar saling menghayal kan. Segini nggak ya? Segini nggak ya? Gitu. Betul. Itu dia tuh feeling itu tuh yang. Dan waktu itu film belum ada audionya ya. Belum. Jadi mau Semua- seribut apapun azan kayak apa, tapi begitu dengar kamera bunyi hening. Hening ya, hening. Karena itu mahal tuh, Pak. Itu mahal. Dan untuk itu kan belum ada audionya kan. Maksudnya semua pasti di-dubbing kan. Iya. Ketika udah beres, oke kita ada proses dubbing. Nah ini diisi semua suaranya gitu. Dan dubbing itu nggak langsung setelah selesai syuting, bisa 2 bulan kemudian. Belum lagi ada grading segala macam. Dulu belum bisa di Indonesia kan. Iya. Harus Mau dimakan. bawa di Bangkok. Makanya waktu itu ya orang itu ketika film pada masa itu dengan teknologi seperti itu ya orang sangat-sangat bener-bener ya jadi suasananya memang harus serius banget pekerjaan ini. Betul, Jadi betul. mungkin kalau jadi marah, jadi tegas, terkesan kayak kamu yang bener gini-gini dan memang ada banget kayak begitu. Dan setiap dialog yang kita berubah di take 1, take 2, kita harus bilang ke penulis skrip. Gue berubah nih kata-kata. Script continuity itu ya, biar Continuity dia bener-bener, tahu ya, iya. biar Dan dia dia tahu. manual nulisnya. Edan nggak? Kalau nggak nanti repot begitu kita dubbing. Gue ngomong apaan ya? waktu itu? Iya, karena dubbingnya 2 bulan lagi kan. Lupa dong. Waktu itu apa ya? Itu apa ya? Itu apa ya? Gitu. Daripada sama-sama mencari. Iya. Pernah nggak Om Doni waktu dubbing lupa? Memang sama-sama lupa dua-duanya antara penulis continuity script Nggak dengan... pernah lah ada. pas Terus itu. diisinya apa? Semirip mungkin aja. Semirip mungkin, terus biasanya di script continuity ini mana ya take yang keberapa? Akhirnya ini. Terus kita berusaha nge-sync gitu. Kalau sekarang kan nge-sync dan gue masih goblok kadang-kadang. Iya. Bentar belum nge-sync tuh. Bentar Mas. Anjing. Jadi masih goblok gue. Perasaan tadi kayaknya gue ngomongnya telat deh Iya, gitu. iya. Tapi pas Tanpa rubah pitch. lecet. Lah, kau udah jadi sing. Iya. Masih goblok gue tuh. Pak Kadif. Oh gitu. Nah kalau misalkan balik lagi mengenai bullying ini mungkin ada faktor dari attitude juga kali. Iya lah pasti. Attitude yang bersangkutan maksudnya yang dibully juga kadang-kadang apakah memang dia juga orangnya selengean, tengil gitu.
Pernah ada nggak sih melihat adik-adik ini yang maksudnya iya Yang tengil. Ada. ada kategori tengil menurut Mas Doni itu seperti apa? Biasanya dia standarnya tuh misalnya disuruh bawa sesuatu, dia sengaja nggak bawa. Dan bikin kompak ke beberapa teman-teman. Memprovokator. Iya, memprovok gitu lah. Itu kalau di kuliahan, disuruh bawa tugas atau bawa apa nggak bawa. Kalau di dunia pekerjaan, di dunia film, tengilnya. Apakah Adif, Pak? Berarti kalau dari gini ada, cuma nggak usah lah diomongin gitu. Gitu. Jadi makanya ke yang kuliah aja ya. Simpelnya sih gini, kalau kita, gue sih menganaloginya kan kerja tim ya. Paling gampang di dalam hidup kita cuma bilang 3 deh. Maaf, tolong, terima kasih. Oke. Iya kan? Rumus itu aja yang dipegang Udah sebenarnya. deh, sampai mati udah deh. Maaf, tolong, terima kasih. Lu minta ke PU, lu bikinin teh dong gue. Tolong dong. Gini sesimpel itu loh, Iya. Pak Kadif. Serem, ke PU nggak berani macem-macem. Lagi bikinin kopi diludahin loh, mana kita tahu. Dulu begitu. Kalau sebel, kalau benci, Dulu gitu, PU di belakang, di sini gue tengil gitu, sepanjang jalan itu diludahin. bisa jadi kan? Teh mah diludahin sama aja. Sama kan? aja, apalagi kopi kayak gini. Apalagi. Kan Mas Doni nggak tahu tadi kan? Bener juga. Main di rumah pilek-pilek. Iya, pilek-pilek doang lah. Kuat kok. Bener juga. Iya, jadi kalau di dunia film itu ada namanya PU. PU itu apa ya? Bukan Dinas Pekerjaan Umum ya. Bukan PU itu apa ya? Pembantu umum lah. Jadi semua konsumsi ada di Itu dia. lini paling Penting. Paling Paling penting. sibuk, paling hektik. Dan Nggak paling pernah bawah. ada istirahatnya. Ya. Nggak pernah ada istirahatnya itu dia. Datang paling pertama, pulang paling terakhir. Mirip-mirip anak art. No, ya sama, Iya, betul. Sama-sama sama anak art. Gitu. Nah, itu ada PU. Jadi kita kalau mau teh, mau kopi, Sesimpel makan itulah harus Pak ke Kadif. situ. Ya mereka kan bisa bete juga, maksudnya kayak Banget ya sabar, kayak tangan kita kan cuma ada 2, ini 4 orang, jadi ada 8. Tapi kalian kan 150 orang gitu. Anak lighting digituin, lampu nih tempel aja. Nggak berani sama anak lighting. Galak, anak lighting tuh galak. Lighting itu sepaket sama DOP, Iya. Director of Photography gitu ya. Sepaket itu, kalau makanan nggak enak juga, Wah, bisa dimarahin. datang Lu nggak paling tahu kan, duluan. ngangkat lampu 2,5 kilo ini beratnya gimana? Lu kasih makan yang nggak enak. Iya. Makanya kalau produksian yang bener tuh rata-rata ya, Makanlah paling nggak yang bener. tercermin dari makanannya biasanya. Jangan bihun patah-patah. Bihun patah-patah berarti saking keringnya tuh. Kayak Ya. ketoprak. Ketoprak. Gitu. Kesannya kayak males banget gitu ngadain Iya. makanan ya. Oh gitu. Nah, kalau Mas Doni berarti sampai sekarang masih berkarir di dunia film dong? Oh sih. Masih? Alhamdulillah. Ada film baru. Ada film baru? Ada terus. Nggak ada terus. Ada terus. aja. Bukan ada terus. Ada terus. Dondam, Mas Dondam. Doni Dramara. Keren. Ada aja, bukan Apa ada film terus. terbarunya, Mas Doni? Yang baru akan tayang sih judulnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Tuhan izinkan aku berdosa. Ini yang baju. Oh iya iya. Oh, pantes. Bawahnya. Bolong. Bukan bawahnya Oh, bolong. iya. Itu nulis di bawahnya, a film by Hanung Bramantyo. Oh, iya, betul. Dari judul kok udah catchy ya. Tuhan izinkan aku berdosa. Ini bercerita tentang apa, Mas Doni? Sebenarnya ini diambil dari kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya. Inspired by true event berarti? Based on true event. Based. On true event. Terus kemudian ditulis sama Gusmu dalam satu buku. Judulnya Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Oke. Oke. Lalu? Kemudian karena diadaptasikan ke film, Oke. karena kan ada STLS, surat tanda lulus sensor. Oke, gitu. oke. Terus nanti semakin Bukan mau memperkeruh ini Ya, tujuannya, bukan mau memperkeruh. bukan. Iya kan? Kok kenapa pelacur? Oke. Jadi Diksinya digantilah yang diganti lah, jadi lain. berdosa. Berdosa. Terserah Tuhan ngizinin atau enggak. Ya itu urusan Iya, Tuhan, urusan ya di kan? atas. Kita nggak pernah tahu ya kan. Ada orang yang tiap hari beribadah juga bisa aja dia masuk Iya. neraka, bisa jadi. Iya. Karena itu prerogatifnya Tuhan menentukan kamu masuk kamu bukan kita. Iya. Ya, nah lalu tentang ini dari judul aja kan Tuhan izinkan aku berdosa. Tentang apa ini? Tentang ada satu mahasiswi di satu universitas Oke. di Ya di sebuah universitas aja lah. ya sebuah universitas. Iya. Dia ikut satu pengkajian agama lah. Oke.
Tapi seiring dengan itu semakin dia, tadi seperti Pak Kadis bilang, semakin banyak beribadah atau kok malah makin dicoba. Nah seperti itu lah kurang lebih. Kayak gitu. Jadi cobanya, aduh, berarti ini udah ada variabel mahasiswi, ada variabel kegiatan kajian agama. Betul. Tuhan izinkan aku berdosa. Ini apa? Tentang apa ini? Ini tentang apa nih? Uhuy. Kok berdosa? Ya, jadi dia dicobanya, maksudnya dia ikut pengajian agama, tapi dia ikut mau bikin, kadang-kadang apa ya, kayak ada tadarusan atau persekutuan doa, atau misalnya apalah dalam setiap agama macam-macam terminologi ini. Kok malah dia dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok lain gitu loh. Sampai ada satu dosennya juga ingin memanfaatkan dia gitu. Dalam arti ya tadi balik lagi ke relasi kekuasaan tadi gitu Pak Kadif, maksudnya kamu mau nilai A. Iya. Nah, sesimpel itu ya. Itu kan urban legend yang sudah selalu kita dengar kalau di dunia perkuliahan. Urban legend. Tapi kan kita nggak pernah tahu sih yang mana pelaku dan yang mana korban. Kalau mau bawa, kalau kamu mau nilai A, kita bawa biskuit kongguan. Biskuit. Kalau nggak paling aman tuh baju batik. Baju batik. Nah, kalau sekarang ada yang nggak usah bawa apa-apa, bawa aja diri kamu. Ada yang begitu kan? Amit-amit sih maksudnya. Oh, ini bahkan ada variabel seperti itu. Iya. Yang main siapa aja selain Mas Doni Damara? Ada tokoh si mahasiswinya itu namanya Kiran di situ, Agni yang Agni Hak. Iya, soalnya tulisannya Agni Hyug apa? Agni Hak aja ya. Bukan Agni tuh, Agni nih. Ya ampun, Agni tuh. Agni dong. Agni nih. Terus ada Andri Mazhadi. Kemudian ada Jenar Maisa Ayu. Oke. Terus ada Nugi ya? Iya ada Nugi. Nugi main juga. Pakai kacamata kuning? Enggak ya. Kan siapa tahu. Dia pakai kacamata kucing. Iya, dia pakai kacamata kuning. Ini anjing. Kucingnya berantem muka sama kacamata. Kacamata kucing, mukanya kayak anjing. Berantem di sini kok rusuh banget, orang lagi diam nih. Orangnya lagi diam nih. Oh gitu. Terus ada Mas Seteng. Terus ada special featuring Mas Hanung juga sempat ikut main di situ. Oh, special appearance gitu lah. Special appearance. Iya. Mas Hanungnya ada in frame. Ada. Tumben. Ya karena karena kita mengerjakannya dengan seneng gitu. Jadi semua ada kru juga dilibatkan. Tiba-tiba ada ide kreatif itulah gitu. Yang pasti itu nggak akan ada di reading dong. Yang kemunculan Mas Hanung nggak ada. Pasti kan karena waktu menjalani hari-hari. Ya wes lah, ini nggak apa-apa lah gitu. Oh, kru juga ada. Karena waktu kita begitu di set atau sampai kita, ya maksudnya sama-sama teman-teman di situ, ini siapa yang mau jadi, nggak ada yang mau. Karena takut. Peran apakah itu? Nah, semua orang nggak mau, sampai harus kru yang udahlah gue cuek aja dah gitu. Iya. Oh, ada peran yang bahkan semua orang nggak mau untuk role yang itu. Banyak sih sebenarnya peran-peran yang nggak mau diambil sama yang udah di casting karena isunya lumayan sensitif. Ini lumayan sensitif dan riskan ya gitu, dan riskan sampai kalau salah mengejawantahkan kayaknya akan beleber kemana-mana gitu. Dan sutradara ini selalu berani mengambil risiko itu. Hanung Bramantyo. Selalu berani beliau mengambil itu. Syuting di mana? Syuting semuanya di Jogja dan sekitarnya ya. Oke. Berarti ini udah beres semuanya, udah tinggal tayang atau sedang tayang? Belum tayang. Tayangnya tanggal 22 Mei. 22 Mei. Di bioskop? Semua all bioskop ya, 22 Mei ya. 22 Mei. Dion, jangan ini ditayangin 23 Mei ya, Dion. Ini editornya. Jadi hafalin aja mukanya. Kalau ternyata pakai kapur lu. Nah, lu tahu anak teknik ospeknya nggak ada yang ringan. Kalau ditayangin tanggal 23, langsung aja ke yang bersangkutan. Maksudnya, saya bukan ada intervensi apa. Ini nih, langsung aja nih orangnya nih. Tanggal 23. 22. Iya nggak kalau tayang tanggal 23? Iya, keterlaluan. Jadi pengaduan saya sebelum tanggal 22 ya? Iya dong, jauh sebelum dong, 5 hari sebelum lah, ya kan? Iya, jadi kan misalkan sekarang tanggal 4. Tolong dibantu ya Pak. Kan udah dibilang QR code. Iya lupa. Ya tapi nggak apa-apa, cash boleh, tapi QR code jangan lupa ya. Harus dua-duanya diambil. Jadi pejabat harus menang atas bawah.
Yang ribut orang lain, yang untung kita. Itu. Harus bisa begitu. Misalkan nih ya. Ini kalau di plus 26 nih. Ada orang bawa mobil. Tabrakan. Nih, mobil dengan mobil dar. Terus menabrak pembatas jalan dua-duanya. Jadi menyebabkan ada kerusakan lah. Yang menang siapa? Kalau di plus 26 mah, yang menang aparat berwenang. Benar. Ini keluar duit. Iya. Yang dapat duit banyak siapa? Aparat. Di plus 26 mah. Tapi itu di plus 26. Di plus 26. Coba bisa begitu. Aneh kan? Makanya saya Aneh. pindah ke plus 26. Makanya pindah. Karena seneng Mas Doni gitu. Oh gitu. Berarti kalau Mas Doni sendiri berperan sebagai apa? Saya kebetulan dipercaya sama Mas Hanung sebagai dosennya Kiran atau mahasiswa tadi. Oke. Kemudian menjadi pacarnya. Kemudian jadi mucikarinya. Ini film apa ini? Dosen loh. Ya, jadi mulai dari dosen, pembimbing skripsinya. Seperti Iya. tadi mau nilai A. Iya. Terus kemudian tokoh itu dipacari lah. Nama saya Tomo di situ. Terus Oke. kemudian jadi mucikarinya. Karena Tomo juga sebagai pendidik di situ dia punya bisnis lain gitu loh. Jadi dia selain dipacarin, dijual lah mahasiswi ini ke relasi-relasinya. Wow. Human trafficking ya? Om Doni itu memerankan Boris, Pak. Jangan begitu ya. Framingnya tolong ya. Jangan begitu. Kita kan belum pernah manggil Boris ke sini. Jangan. Siapa tahu usaha dia bukan cuma itu. Kan gitu. Banyak yang lain-lain juga. Kasihan editornya nanti. Iya, kasihan reverse. Kasihan reverse ya. Kasih yang reverse-nya. Ini aktor banget nih emang nih. Oh gitu. Wow. Mahasiswi senang ikut kajian agama. Kalau lagi kuliah, punya dosennya dipacarin, ternyata jadi mucikarinya juga. Sampai jadi mucikarinya. Dengan judul Tuhan izinkan Kan aku aku berdosa. Ih, di film serem kayaknya. Film by Mas Hanung Bramantyo ya. Berarti yang akan tayang tanggal 22 Mei 2024 di seluruh bioskop. Nonton dong, Pak. Nonton lah. Ini filmnya akan sangat rugi kalau nggak ditonton. Iya. Karena kenapa nanti ketika ada perdebatan di X atau di Twitter kita nggak tahu. Sebenarnya gini sih Bang Adif. Gimana? Pada saat dari mulai sebelum reading kita semua di-approach sama Mas Hanung semua bahwa inilah akan ada ini. Jadi diceritakan secara utuh, nggak mau ngejebak pemain. Iya. Gitu. Dan kebetulan buku itu waktu itu juga sempat beberapa teman-teman udah sempat baca. Gitu. Oke deh, put me in. Semuanya mau gitu. Semuanya begitu. Jadi film ini sih tujuannya emang ingin menyampaikan bahwa banyak kejadian di sekeliling kita, di luar kita yang dekat dengan kita, terus kemudian kita diem aja. Tapi kan emang itu kebiasaan warga-warga plus 26, alergi sama fakta. Nah makanya tujuannya film itu gini loh, kasihan meskipun itu diem tapi kan harus disuarain gitu. Iya. Kayak gue sih nganaloginnya gini Pak Kadif. Kalau suara malam hening ada suara jangkrik itu juga harus disuarakan kan. Betul. Meskipun Walaupun hanya jangkrik. meskipun hanya lirih tapi harus ada suaranya. Itu. Jadi maksudnya film ini jadi biarpun hanya gitu harus disuarain ya kan? Iya kan? Gitu. Misalnya kita nyium bau kentut kan? Kentut aja bunyi. Iya. Kan terus lewat nih. Ada yang kentut nih gitu. Cuma kan kita kalau lagi di rapat apa? Iya. Gitu doang. Terus nengok. Iya nih, orang nyari siapa nih gitu. Saya tahu nih pikiran yang Mas yang botak ini bukan ke sana tadi. Nya beda so. Gitu beda. Salah. Harus disuarakan. Apapun itu ya, sekecil apapun itu harus disuarakan. Karena Pak Kadif ini selalu kejadiannya biasanya dengan orang yang dikenal, dekat, berhubungan dengan relasi kekuasaan. Terus dia pasti akan selalu tadi itu membullying atau menteror korbannya. Lalu si korban ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah dia. Dan bahkan di plus 26 sendiri kalau ada korban speak up, itu malah korbannya duluan yang dibully. Makanya kok mau saya datang ke tempat gitu? yang tepat kan. Nah iya, Saya datang ke tempat yang tepat. Iya, maksudnya sebagai Mudah-mudahan. korban pun melihat itu, yang lainnya yang asalnya mau ikutan speak up, nggak berani lihat tuh dia tuh speak up, menanggung malu seumur hidup. Bahkan dengar suaranya aja tuh mereka bisa iya, dengar suaranya doang udah langsung denger namanya gitu.
Misalnya togap gitu. Iya, iya. Iya, langsung kayak langsung ke-trigger, langsung inget, langsung kala itu tuh ada kejadiannya Langsung berentet gemeter segini. Ya, tapi di plus Di 2. semua. Iya, Bukan cuma di plus 26. Di plus 26 di mana-mana. Iya, di banyak negara memang maksudnya. Ya, adalah mungkin Dan di semua lini, mau di pekerjaan, kayak di sekolah, ya. apalagi yang berlandaskan agama ya. Iya, iya. Banget yang notabene kita sebagai orang tua gitu mempercayakan anak kita masuk Ya. ke dalam satu institusi. Untuk setengah hidupnya di situ tapi institusi itu ternyata malah di situ gitu pagar makan tanaman. Iya. Jadi agak kekecewaan yang sangat mendalam gitu. Serem banget, ya ampun. Nggak tendensius sih film ini Pak Kadif, Oke, cuma oke. ingin Ya ngasih. hanya menjabarkan aja Iya. ada fakta-fakta ini loh Iya. di sekitar kita. Betul. Biar kalian aware, lebih aware lagi tujuannya Iya. gitu. Jangan dikira kalau masuk ke sini, oh ini akan aman dari segala jenis gangguan dunia luar. Oh ternyata justru Iya. gangguannya dari dalam loh, bukan dari luar gitu. Tuhan izinkan aku berdosa. Bagus banget nih judul. Bagus banget nih judul. Tuhan izinkan aku berdosa. Aduh, kan itu kalau dari kita telah secara bahasa aja kayaknya ya boleh emang berdoa apa aja sama Tuhan. Cuman kan ini kayaknya Tuhan izinkan aku melakukan hal negatif kan gitu ya. Maksudnya melakukan hal negatif tapi pengen dilindungi lah Iya. gitu. Berarti ada suatu kondisi keterpaksaan tertentu. Iya. Mungkin. Karena kita nggak tahu. Kita bisa lihat jawabannya tanggal 22 Mei di bioskop. Aku penasaran ini film. Nonton dong Pak Kadif. Iya, pasti nonton dong. Kita pasti nonton. Kita support terus. Film-film plus 26 ini Ini harus agak lain nih dari film-film yang lain. agak lain dari film-film yang lain. Iya. Itu emang saya nggak ngerti itu. 4 aktor kelas C itu. Kok bisa-bisanya tuh? Tiba-tiba tuh. Oke, PH-nya mana ini? Dapur Film. Oke, dan Dapur Film? Multivision Plus. Oh, berarti Multivision Plus in association with Dapur Film. Mantap. Zamannya memang sekarang kolaborasi. Bener dong. Karena kalau kompetisi hanya melahirkan yang kalah lebih banyak doang. Iya. Tapi kalau kolaborasi semua jadi pemenang. Berapa tahun lu menjabat Pak Kadif? Hah? Berapa tahun? 2 hari. Baru. Bijak banget. Ya kan yang punya bapak. Ini bahaya nih sama Mas Doni nih. Oke, kalau begitu Pak Tomo terima kasih udah datang. Pak Tomo, saya akan datangin Pak Tomo nanti tanggal 22 Mei di bioskop ya Pak Tomo ya. Mudah-mudahan pengaduan saya bisa diakomodir ya Pak. Ya, Di nanti plus 26 pengaduan ini. tentang bullying ini juga akan sangat-sangat kita prioritaskan. Saya perlu catat nomor pengaduan. Nggak usah. Hafal. Apa? Saya belum. Tenang, nanti kita yang Oh di QR ada? bisa. Atau enggak nanti kita yang proaktif hubungin langsung ke Mas Doni. Siap. Oh, di sini begitu. Kita hubungin. Cuman ngertilah kalau udah dihubungin. Oh ya. Masa sih nggak ada ongkos menghubunginnya? Ya kan? Betul. Itu tujuan kita proaktif itu. Biar lebih banyak variabel-variabel add-on dananya. Iya, add-onnya. Karena kita yang jemput bola nih, gitu. Kan kita juga Iya, tahu, boleh. Mas Doni kan sibuk. Iya. Makanya kita bantu lah. Gitu. Biar nggak mengganggu pekerjaannya Mas Doni juga. Kita bantu lah. Gitu. Kita juga ngerti. Makasih Pak Kadif. Ya, baik kalau begitu Mas Doni terima kasih banyak ya. Sama-sama. Setelah meluangkan waktu ke sini. Thank you. Semoga nanti 22 Mei semua laris manis Tanjung Insya Kimpul Allah, amin. dan yang lebih lagi adalah message-nya sampai ke penonton. Gitu. Terima kasih Mas Doni kalau gitu.